saudara-saudari sekalian untuk merenungkan tentang roh kebenaran dalam Tritunggal Maha Kudus. Para lansia, para difabel, Bapak Ibu, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sama artinya dengan merayakan hidup. Merayakan hidup kita yang dipimpin oleh roh kebenaran yang tidak lain adalah Roh Kudus. Seperti yang tadi kita dengar dari bacaan Injil, Yohanes bab 16 ayat 13, Yesus katakan, tetapi apabila Dia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ungkapan ini saudara. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang akan dipimpin, yang akan dikerjakan oleh roh kebenaran bukan hanya sebagian, bukan hanya beberapa, tetapi seluruh kebenaran akan Dia kerjakan dalam diri umat beriman. Salah satu kebenaran yang dipimpin oleh roh kebenaran, yakni bagaimana kita umat beriman ini berdoa. Kalau kita berdoa, ini bukan soal intelektual, soal otak kita ini hafal atau tidak. Tidak. Roh kebenaran berperan dalam memimpin hidup kita saat kita berdoa. Bahkan menyebut pribadi ilahi pun itu karena Roh Kudus, roh kebenaran bekerja di dalam kita. Misalnya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 di ayat 15, Paulus menulis di sana, sebab oleh roh, maksudnya Roh Kudus atau roh kebenaran, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi oleh roh yang bekerja di dalam kita, memampukan kita untuk berseru, untuk mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita. Tak seorang pun yang bisa menyerukan bahwa Allah adalah Bapa, mengimani bahwa Allah adalah Bapa, kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Ini soal relasi dengan Allah sebagai Bapa. Bagaimana relasi dengan Yesus? Dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 3, Paulus menulis, tidak seorang pun dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Jadi tidak seorang pun yang dapat menyebut, yang dapat mengakui, yang dapat mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalau kita mengakui Yesus itu juga adalah Tuhan. Ini bukan soal hafalan, ini bukan soal pengetahuan, tetapi karena Roh Kudus memimpin, membimbing, mengajar, dan menggerakkan hati kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan karena itu dalam doa-doa kita sering menyebut Tuhan untuk Yesus, untuk pribadi Yesus. Untuk pribadi Allah kita juga sebut Bapa. Semua itu dikerjakan oleh Roh kebenaran yang datang, yang dicurahkan, yang tinggal di dalam diri kita, umat beriman. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh kebenaran punya peran yang penting, punya peran yang sangat mendasar dalam hidup kita, juga dalam hal berdoa sebagai salah satu kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Saya akan sebut contoh lain. Seorang yang sungguh-sungguh mengalami bagaimana orang itu dipimpin oleh Roh kebenaran dan mengungkapkannya dalam hal-hal yang sangat simpel. Dia adalah Santa Faustina. Ketika dia berdoa, yang merupakan hasil refleksi iman, dia tulis di buku hariannya. Ada dalam buku harian Santa Faustina nomor 486. Di nomor itu Santa Faustina menulis begini. Ketika aku bangun, aku menyembah Tritunggal yang Maha Kudus untuk waktu yang singkat. Dan aku bersyukur kepada Allah karena Ia berkenan memberiku masa hidup 1 hari lagi. Dari konteks doa ini jelas. Ia melakukannya pada pagi hari. Begitu dia bangun, dia menyembah Tritunggal yang Maha Kudus. Kata menyembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghormati. Dan orang yang menghormati biasanya mengambil sikap tertentu. Sikap hormat. Misalnya membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu ditambahkan dengan doa singkat.
Itulah sebabnya dia katakan, ketika aku bangun, aku menyembah Tritunggal yang Maha Kudus untuk waktu yang singkat. Dan memang tidak perlu lama-lama. Dan aku bersyukur kepada Allah karena Ia berkenan memberiku masa hidup 1 hari lagi, yakni hari ini. Ini hebatnya roh kebenaran yang disadari betul oleh Santa Faustina yang waktu itu adalah seorang suster. Kita lihat di sini. Pertama, roh itu memimpin dia untuk menghormati Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan berdoa dalam waktu yang singkat, tidak perlu lama-lama. Barangkali setelah membuat tanda salib, lalu dia mengatakan doa yang singkat, lalu ditutup dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu. Dan sepanjang segala abad. Amin. Lalu membuat tanda salib lagi. Bisa ditambahkan dan dia menambahkan. Dan aku bersyukur kepada Allah. Dia tahu bahwa kalau saya bisa bangun lagi, itu karena Allah memberi aku waktu 1 hari lagi untuk hidup. Dan itu dia syukuri. Di pagi hari, sebelum bekerja, sebelum beraktivitas. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, melakukan seperti ini? Bersyukur di pagi hari. Bersyukur kepada Allah yang memberiku 1 hari lagi untuk hidup. Orang akan bisa menikmati apa artinya hidup hari ini. Kalau di pagi hari bisa bersyukur. Sehingga sepanjang hari itu bukan menjadi beban. Hari yang memberatkan. No. Ada kesulitan, ada persoalan, ada pekerjaan berat. Tapi dihadapi sebagai seorang yang punya Allah. Allah yang akan campur tangan dalam segala persoalan yang dihadapi. Sebagai orang yang percaya akan Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salah satu contoh orang yang sungguh-sungguh membuka diri untuk dipimpin oleh Roh kebenaran. Kalau Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus ini sungguh-sungguh kita sadari, kita akan happy. Mengapa? Karena sadar betul bahwa yang namanya Tritunggal yang Maha Kudus itu meskipun merupakan sebuah misteri besar yang kita tidak mampu memahami dengan otak kita. Tapi kita sadar bahwa Tritunggal yang Maha Kudus itu sungguh-sungguh menyatu di dalam hidup kita. Bahwa hidup kita ini berciri triniter, berciri trinitaris, dan itu dimeteraikan dalam hidup kita sejak kita dibaptis.
Yesus bilang dalam Injil Matius bab 28 ayat terakhir. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sejak itu yang dibaptis itu hidup dalam Tritunggal Maha Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyatu di dalam diri kita. Roh yang bekerja di dalam kita akan memimpin kita. Supaya kita selalu sadar bahwa hidup kita ini berciri trinitaris. Berciri triniter. Itulah sebabnya setiap kita mau berdoa, selesai berdoa, mau misa, selesai misa, atau mau beraktivitas yang lain, atau selesai melakukan sebuah aktivitas, kita berdoa minimal membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membuat tanda salib sebagai sebuah pengakuan dan rasa hormat akan Tritunggal Maha Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga melakukannya pun dengan kesungguhan, dengan kesadaran penuh, tidak asal-asalan. Ya, seperti orang mengusir lalat. Sampai enggak sadar, tadi saya sudah bikin tanda salib apa belum ya? Saking cepatnya sampai tidak sadar. Tadi saya sudah bikin tanda salib atau belum. Maka perlu melakukan tanda salib dengan penuh kesadaran. Sebab dengan membuat tanda salib kita mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus itu menyatu di dalam hidup kita. Dan kita bisa melakukan ini karena Roh kebenaran, Roh Kudus dalam Tritunggal Maha Kudus itu memimpin hidup kita. Tuhan memberkati.